Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosida Aprilia dari kelas 3B BKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan pengembangan sikap. 1. Pengertian sikap. Pengertian sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 4 yang berbeda-beda. Yang paling relevan adalah psikologis, yaitu perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian. Kemudian keyakinan. Pengertian ini memiliki beberapa sisi kesamaan dengan konsep sikap di dalam literatur psikologi. Ilmuwan mengajukan definisi sikap yang berbeda-beda tergantung pendekatan yang mereka gunakan. Definisi yang lebih baru yang diajukan oleh Ellis yaitu 1. Pengertian klasik. Sikap mulai dikaji secara sistematis sebagai sebuah konsep psikologi untuk menggantikan konsep insting dari Sigmund Freud yang sulit untuk dibuktikan secara empiris. Allport mengajukan definisi pertama tentang sikap sebagai kesiapan sistem saraf dan mental yang terorganisasi melalui pengalaman. Definisi sikap yang diajukan oleh Allport setidaknya mengandung 4 pengertian pokok. Yang pertama yaitu sikap sebagai kesiapan mental dan sistem saraf. Konsep kesiapan ini berangkat dari penelitian awal psikologi dengan menggunakan ukuran waktu reaksi, bahwa seseorang yang memiliki kesiapan mental dan neural untuk menghadapi suatu objek atau peristiwa tertentu akan mampu berinteraksi secara lebih cepat saat menghadapi objek atau peristiwa tersebut dan mengambil keputusan apakah akan mendekati atau menjauhinya. Yang kedua, sikap sebagai bentuk organisasi mental. Pengertian ini berangkat dari konsepsi bahwa sikap tersusun 3 komponen A, B, C, yaitu afektif atau perasaan, yaitu emosi atau perasaan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Yang kedua, perilaku. Perilaku yaitu tindakan yang muncul dari reaksi suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Yang ketiga, kognitif. Kognitif yaitu keyakinan seseorang tentang suatu objek. Yang ketiga yaitu sikap sebagai pengaruh perilaku. Pengertian ini cukup sangat populer di kalangan masyarakat umum dan dalam beberapa hal cukup masuk akal. Logikanya, seseorang yang memiliki pandangan positif mengenai salah satu kandidat presiden tentu akan memilihnya saat berada di bilik suara. Faktanya adalah bahwa hubungan antara sikap dan perilaku tidak sekuat itu. Ada banyak faktor individual, misalnya kepribadian, ekspektasi pribadi, keyakinan agama, dan faktor situasional, misalnya pengaruh orang dekat, kelompok, keanggotaan kelompok, budaya, dan dapat mempengaruhi apakah sikap tertentu akan memunculkan perilaku selaras dengannya atau tidak. Kemudian yang keempat, sikap sebagai pendorong perilaku. Pengertian ini menunjukkan pada fungsi sikap sebagai motivator atau pembangkit perilaku, sebagaimana rasa lapar mendorong seseorang untuk makan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua sikap kemudian menghasilkan perilaku yang sesuai dengannya. Definisi sikap yang diajukan oleh Allport memiliki pengaruh besar dalam studi-studi sikap sepanjang pengaruh pertama
pada abad ke-20. Pada saat itu, definisi itu sudah sangat jelas dan dianggap logis yang dapat diuji secara empiris. Namun sekarang ini definisi tersebut tidak lagi populer karena perkembangan teknologi dan meteorologi yang pada tahun 1900-an berkembang dengan pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur dengan NIM 12306193053. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori tentang sikap. Teori-teori tentang sikap ini ada 4. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah teori atribusi. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. 1. Teori ketidakseimbangan. Pada teori ini fokusnya terletak pada upaya individu untuk tetap konsisten dalam bersikap dalam hidup yang melibatkan hubungan-hubungan antara seseorang dengan dua objek sikap. Dan dalam bentuk sederhana, hubungkan dengan sikap variable, yakni baik, suka, positif. Dan juga sikap unvariable, buruk, tidak suka, dan negatif. Asumsi teori keseimbangan merupakan teori yang menyatakan bahwa hakikatnya seseorang manusia menyukai perilaku atau perlakuan yang sesuai, sebanding, dan seimbang sesuai apa yang dikehendakinya. Contoh, saat seseorang dinyatakan tidak lulus tes saat ujian, maka ia akan merasakan kecewa, stres. Namun, ia akan tetap termotivasi ke dalam tindakan untuk membangun kembali keseimbangan tersebut. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Menurut Rosenberg 1960 dalam Fishbein and Adsen 1965, teori ini berasumsi bahwa komponen afeksi senantiasa berhubungan dengan komponen kognisi dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten. Sebenarnya apa sih afeksi itu? Afeksi atau perasaan ialah kemampuan merasakan suatu stimulus yang kita terima ya teman-teman. Teori ini fokusnya terletak pada bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksinya dan penilaian seseorang terhadap suatu kejadian akan mempengaruhi keyakinannya. Contoh nih, pada saat pandemi seperti ini, orang-orang akan mengikuti himbauan memakai masker saat keluar rumah dengan anggapan dapat meminimalisir penularan wabah COVID. Teori ketiga, yaitu teori ketidaksesuaian. Pada teori ini fokusnya terletak pada bagaimana individu menyelataskan elemen-elemen kognisi, pemikiran atau struktur, dan disonansi atau kesetimbangan, atau yang bisa kita mengerti yakni ketidakselarasan, yaitu pikiran yang amat menekan dan memotivasi seseorang untuk memperbaikinya, di mana terdapat dua elemen kognitif. Disonansi terjadi jika kedua elemen tidak cocok sehingga mengganggu logika dan penghargaan. Sebagai contoh, misalnya nih, merokok membahayakan kesehatan. Konsonansi, saya tidak merokok, tetapi disonansi dengan perokok. Cara mengurangi disonansi: A. Merubah salah satu elemen kognitif, yaitu dengan mengubah sikap agar sesuai dengan perilakunya. Misalnya, stop merokok. B. Menambah satu elemen kognitif baru, misalnya tidak percaya bahwa rokok itu merusak kesehatan, seperti itu. Yang keempat, atau yang terakhir nih, teori atribusi. Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider 1958 untuk pertama kalinya. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu atau pseudo-scientist yang berusaha mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain, seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab musabab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu itu gitu. Misalnya, baru-baru ini kan ada seorang siswi belajar daring nekat bunuh diri. Nah, kita sebagai manusia, hakikatnya manusia itu dijelaskan untuk selalu ingin mencari tahu tentang sesuatu, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu.
Ya, hakikatnya pasti akan selalu ingin tahu atau biasa disebut dengan kepo gitu. Kita kepo, oh kenapa ya kok belajar daring bisa membuat siswi ini bunuh diri tuh? Kira-kira daring yang seperti apa ya? Seperti itu teman-teman contohnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Maulidi Rofiko dari kelas BKE 3B dengan NIM 12306193054 akan menjelaskan tentang komponen sikap dan fungsi sikap. Yang pertama, komponen sikap. Bambang mengutip pendapat Abu Ahmadi yang menjelaskan komponen sikap mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan gejala mengenai pikiran. Aspek ini berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. Aspek ini berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berkaitan dengan objek. Contohnya seperti orang tahu bahwa uang itu bernilai karena mereka melihat harganya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aspek afektif adalah berwujud proses yang berkaitan dengan perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan pada objek-objek tertentu. Contohnya jika orang mengatakan bahwa mereka senang uang, ini melukiskan perasaan mereka terhadap uang. Yang ketiga, aspek konatif adalah berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat suatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Contohnya karena uang adalah sesuatu yang bernilai, orang menyukainya dan mereka berusaha atau bertindak untuk mendapatkan gaji yang besar. Yang kedua, fungsi sikap. Saifuddin Aswar mengutip pendapat Katz yang menjelaskan 4 fungsi sikap, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian diri, berarti sikap berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkan dan meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, fungsi pertahanan ego yang akan melindungi dari pahitnya kenyataan. Maksudnya, sikap dapat merefleksikan problem kepribadian yang tidak terselesaikan. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai, berarti sikap membantu ekspresi positif nilai-nilai dasar seseorang, memamerkan citra dirinya dan aktualisasi dirinya. Yang keempat, fungsi pengetahuan, berarti sikap sebagai suatu skema atau suatu cara strukturisasi agar dunia ini sekitar tampak logis dan masuk akal. Sikap digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap fenomena luar yang ada dan mengorganisasikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Nur Husaifah, NIM 12306193056. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sikap dan pembentukan sikap. Karakteristik sikap ada 8, diantaranya sebagai berikut. 1. Sikap itu dipelajari. Contohnya, haus, lapar merupakan motif psikologis yang tidak dipelajari. Sedangkan pilihan makanan Eropa adalah sikap. Yang kedua, memiliki kestabilan. Contohnya, perasaan like dan dislike terhadap warna tertentu atau spesifik yang sifatnya berulang-ulang atau memiliki frekuensi yang tinggi. Yang ketiga, personal sosial signifikan. Contohnya, jika orang merasa bahwa orang lain menyenangkan, terbuka, dan hangat, maka ia akan sangat berarti bagi dirinya. Ia merasa bebas dan favorable. Yang keempat, berisi kognisi dan afeksi. Contohnya, objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kelima, approach avoidance directionality.
Bila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap suatu objek, mereka akan mendekati dan membantunya. Sebaliknya, bila seseorang memiliki sikap yang unfavorable, mereka akan menghindarinya. Yang keenam, sikap bukan dibawa orang sejak ia lahir, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungannya dengan objeknya. Yang ketujuh, sikap itu berdiri sendiri, tetapi senantiasa melindungi relasi tertentu terhadap objek. Yang kedelapan, objek sikap itu dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Untuk selanjutnya, pembentukan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga bersifat dinamis. Menurut Hundania, sebagai hasil dari belajar, sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya, karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Selain itu, sikap terbentuk dalam hubungannya dengan suatu objek, orang, kelompok, komunikasi, surat kabar, buku, poster, radio, TV, dan sebagainya. Sikap timbul karena adanya stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan, misalnya keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. Dalam hal ini, keluarga mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan sikap putra-putrinya, sebab keluargalah sebagai kelompok primer bagi anak merupakan pengaruh yang sangat dominan. Keluarga yang terdiri dari orang tua, saudara-saudara di rumah, memiliki peranan penting. 3 hal penting dalam pembentukan sikap masa adolescense. 1. Media massa. Yang kedua, kelompok sebaya atau peer. Yang ketiga, kelompok yang meliputi lembaga sekolah, lembaga keagamaan, organisasi kerja, dan sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 12306193074. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi teori sikap. Sikap merupakan salah satu konsep yang paling berkembang dan populer di bidang psikologi sosial. Salah satunya berkat kegunaannya dalam berbagai kerja terapan. Di area kajian politik, misalnya sikap-sikap politik seperti konservatisme, liberalisme, persepsi terhadap kandidat, dan sikap terhadap partai seringkali diukur dalam berbagai survei guna memprediksi preferensi dan pemilihan pemilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya, pembentukan dan perubahan sikap. Ada 3 hal penting dalam pembentukan sikap pada masa adolescense. Yang pertama, media massa. Yang kedua, kelompok sebaya. Yang ketiga, kelompok yang meliputi lembaga sekolah, lembaga keagamaan, organisasi kerja, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.